bersama saya Ibnu Febriansyah sebagai MC atau pembawa acara. Saya Ivan Yolia sebagai narasumber utama. Halo, saya Ferdani sebagai narasumber kedua. Halo, saya Baila, biasa dipanggil Kela sebagai narasumber ketiga. Makan bubur sum-sum bersama Naila. Assalamualaikum semuanya. A few moments later. Selanjutnya saya sendiri akan berbincang tentang asal-usul padi nih. Padi menjadi sumber penghidupan sebagian warga di Tanah Karo, Sumatera, yaitu di Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat Karo mengenal cerita yang diturunkan dari leluhur tentang asal-usul padi. Tidak asing lagi ya. Nah, menurut yaitu Kak Dini lah, bagaimana sih dan kok bisa si Beruda yang meninggal di luar hutan? Menurut kisahnya di Tanah Karo Sumatera Utara berdirilah di sebuah negeri yang mengalami kemarau panjang. Di antara penduduk negeri tampak seorang anak laki-laki yang bernama Barudaya yang sudah yatim sedang menangis meminta makan di pangkuan ibunya. Ibunya sedih, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Semakin lama tubuh si Barudaya semakin lemah hingga akhirnya meninggal. Sejak kepergian anaknya, kesedihan sang ibu pun semakin bertambah. Ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan terjun ke sungai yang dalam. Tak seorang pun warga yang mengetahuinya. Kalau setelah si Beruda dan ibunya telah tiada, kita bersama kepada narasumber yang kedua yaitu Kak Mardani. Setelah Barudaya dan ibunya tiada, kau pun melanda krisis kelaparan. Dan karena itu, banyak warga yang berupa mengais apapun tidak bisa dimakan. Hingga suatu saat, ada warga yang menemukan tanaman mirip seperti labu. Dengan perasaan aneh, akhirnya buah itu dibawa pulang ke rumah. Terdengar suara gaib menyebut bahwa buah itu merupakan jelmaan Barudaya. Maka sejak hari itu dipeliharalah orang itu si Barudaya. Suara gaib itu memerintahkan agar buah itu dipotong-potong dan ditanam di tanah. Akhirnya tak berapa lama kemudian hujan turun hingga tanah kering. Tadi kita membahas tentang krisis yang terjadi di Tanah Karo. Lalu, bagaimana sih Raja bisa memberikan nama lagu itu si Beruda? Kita berpindah ke narasumber ketiga yaitu Kak Kaila. Oke, terima kasih. Menurut saya, bagaimana Raja bisa memberikan nama lagu itu si Barudaya? Ketika tanaman itu masih berbentuk bibit, saat berumur 6 hari diberi nama si Barudaya merengket-rengket, dan ketika berumur sebulan diberi nama si Barudaya meleduk, si Barudaya memberis. Pada waktu itu, tibalah waktu menaburi padi. Yang menaburi padi itu adalah 3 pemuda dan 3 anak gadis. Semuanya berpakaian rapi dan bagus. Si pemuda membawa kitang yang berisi air tawar, si gadis membawa tumbal beru yang berisi tawar, daun semalam-malam, dan daun-daun kaling juang. Setiap menaburi padi dengan air beserta ramuan-ramuan itu, si gadis berseru, "Bangunlah kau si Barudaya, suburlah engkau. Kami datang bersenang-senang. Oleh karena itu, suburlah engkau." Pada waktu padi berkembang, ia diberi makan, persis seperti manusia yang memberi makan anak perempuan yang sedang hidup tua. Dibuatkanlah makanan yang enak seperti gading, lemak, ikan emas, dan lain-lain. Setelah sampai di tengah ladang, lalu ia menarik 3 rumpun padi dan mengikatnya menjadi satu. Diletakkannya tapak siri beserta isinya. Isi tapak siri itu berisi beras dan telur ayam yang diletakkan di bawah padi yang diikatnya. Selanjutnya yaitu, kenapa sih harus ada tapak siri dan telur ayam yang harus diletakkan di padi? Di sini kita kembali lagi pada narasumber yaitu Kak Dini sendiri. Oke, saya akan menjawabnya. Kenapa harus ada tapak siri dan telur ayam? Karena itu makanan siri yang lalu ia pun berseri. Sekarang engkau bernama Barudaya pemenggiatkan karena buahmu telah berisi. Nah, setelah itu mereka pun pulang ke rumah dengan membawa semua yang diletakkannya di bawah. Padi dinamai merek padi. Diundanglah sebuah keluarga bersama-sama berpesta makan besar. Nah, setelah selesai makan, orang-orang tua berangkat ke ladang memberi makan padi. Sesampai
Di tempat dikelilingilah padi di ladang itu sambil berseru, makanlah engkau, sudah kami siapkan makananmu, dan sekarang engkau bernama si Berdayang patung Gen. Setelah padi selesai diberi makan, mereka kembali ke rumah. Sampai di rumah ditetapkan mereka lah hari menuai padi. Ini cukup unik ya. Setelah padi menjadi banyak karena selalu subur, terjadilah perang yang saling bermusuhan. Maka dari itu manusia tidak perlu lagi payah-payah mencari makan untuk esok lusanya. Nah, tetapi karena peperangan itu begitu lama, maka padi itu pun dibakar. Tiba ataupun waktu memasukkannya ke dalam lumbung. Tepatlah setelah menanam padi, tanamlah jawukut. Jawukut itu semacam jalin kacang merah dan labu. Nah, bibit padi mintalah nanti kepada kali ibu agar padi itu subur. Benih jawukut dan jali mintalah kepada anak si baru, dan tanamlah nanti di sekelilingi ladang karena sangat besar tanggung jawabnya kepada keluarga kali ibu, agar jangan retak rumah tangganya, dan anak baru itulah yang menjadi pagar seandainya ada niat orang. Oke, baiklah, kita ke pertanyaan terakhir ya. Setiap cerita itu pasti ada pesan nilai dan moral. Jadi saya menanyakan kepada kakak-kakak semuanya atau kakak-kakak narasumber ya yang ada pada hari ini, apa sih pesan dan nilai moral pada cerita si Berdayang tersebut? Mohon dari kakak. Baiklah, pertanyaan pertama buatnya. Oke, baik, terima kasih. Pesan moral yang dapat saya ambil dari cerita ini, yang pertama itu pastinya berbuat baik pada semua orang ya. Ketika kita berbuat baik pada semua orang tanpa memandang bulu, maka pastinya kita sudah menciptakan lingkungan yang baik untuk semua orang. Nah, karena setiap tindakan yang baik yang kita lakukan itu berdampak besar bagi kehidupan semua orang. Maka dari itu, janganlah jadi orang baik. Jadilah sumber kebaikan bagi semua orang. Dan yang terakhir, jika kamu tidak menemukan orang baik, maka jadilah salah satu. Oke, terima kasih. Baik, pesan moral dari saya yaitu sadar bahwa manusia adalah makhluk sosial. Nah, kita pun juga sebagai narasumber lain dan satu sama lain. Terkadang kita mungkin merasa mandiri, kita bisa melakukan apa aja yang kita rasakan, tapi namun tidak bisa. Kita juga saling membutuhkan orang lain juga, kamu nggak bisa mandiri melakukan hal itu tidak bisa, karena pada dasarnya pasti akan membutuhkan orang lain. Dan itu aja sih. Menurut saya berperilaku baik termasuk Tuhan. Nah, untuk menjaga keseimbangan dan berkelanjutan alam, mari kita berlaku baik kepada tumbuhan dengan menjaga tumbuhan padi kita agar tidak hanya memastikan ketersediaan makan, tapi juga kita harus menghormati kerja keras para petani. Kalau tidak ada petani, kita tidak bisa makan apapun. Nah, kita sangat bersyukur dan ingatlah menjaga alam adalah bentuk kebaikan kepada makhluk hidup dan masa depan generasi mendatang. Itu aja pesan moral dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih pada anak-anak narasumber kita. Oke, berakhirlah cerita kita hari ini atau podcast kita hari ini. Terasa ya? Ya, Bisa, sudah sebelum saya menutup podcast hari ini, ada satu pantun yang ingin saya sampaikan untuk menjalankan kita lebih baik itu yang berbunyi jangan lupa sampai di sana jumpa Pak Ustadz. Jika hidup kita ingin bahagia, jangan pernah tinggalkan sholat. Sekian dari kami semua, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi